Halo, selamat malam teman-teman semua. Malam, malam. Wih, ini udah banyak yang join ya malam hari ini. Ya, malam juga Bos Afin. Halo Bos Fajar, selamat malam. Di malam hari ini spesial ya, kita ada live trade CPI jam 8.30 nanti rilis newsnya. Dan malam hari ini kita ditemani juga sama ada Bos Narko dan ada Bos Anton ya. Nah ini Bos Narko udah join ya ini kelihatannya ya. Ya, tapi masih di jalan ini. Bentar, Bos. Oke, siap Bos Narko. Wah, ini pada semangat ini teman-teman di malam hari ini. Gimana nih dari teman-teman? Udah ada analisa atau pandangan belum nih kalau dari teman-teman sendiri? Atau mungkin masih ada yang hold transaksi nih. Masih hall. Oh, Bos Desa ini masih hold. Oh, masih wait and see juga nih Bos Fajar. Oke, ini masih nunggu momen news juga ya. Oke, mungkin dari Bos Anton mau nyapa teman-teman dulu ya udah di sini. Mau nanya nih, Gimana, Bos Desta? Silahkan kalau ada Mas, pertanyaan. di Lala ada Bos Anton pakar ini. Pakar apa dulu nih, Bos? Ya itu, pakar info data inflasi. Oh, iya, iya. Gimana nih Itu pertanyaannya? maksudnya gimana, Thomas? Sebenarnya core apa itu? Core inflation. Ya, ada core CPI dan CPI yang biasa. Nah, itu berdampaknya bagaimana sih? Saya kok pada orang pada was-was dan jadi kayak apa ya? Kayak momok gitu loh. Itu, Mas. Oke, siap, Bos. Saya jelaskan. Minta izin share screen dulu, Bos Niko. Oke, mohon ditunggu dulu, Bos Desta. Ini saya coba jelaskan dulu ya. Oke, jadi gini teman-teman. Menanggapi pertanyaan dari Bos Desta sekaligus sebagai bentuk persiapan kita untuk mengantisipasi hasil rilis news nanti malam jam setengah 9, saya akan terangkan dulu apa itu CPI. Kenapa banyak trader, banyak orang menunggu rilis data CPI. Nah, ini saya tidak membuat materi secara khusus ya, tapi teman-teman bisa menyimak di sini. Saya menggunakan OneNote di sini dan singkat cerita, di Amerika itu ada beberapa hal yang sangat mempengaruhi market, baik itu market saham, indeks saham, komoditas, termasuk gold di dalamnya. Nah, ini perhatikan ini. Faktor fundamental utama yang mempengaruhi market. Nah, ini ada indikator pertumbuhan ekonomi, ada indikator inflasi, dan ada testimoni the Fed. Nah, malam ini ya CPI itu masuk ke dalam kategori yang ini, indikator inflasi ekonomi. Nah, apa aja isinya? Ada PPI, ini kemarin hari Selasa malam, kemudian hari ini ada CPI, ada PCE. PCE itu biasanya akhir bulan, antara minggu ketiga atau minggu keempat. Kemudian ada juga interest rate atau suku bunga yang diinformasikan oleh The Fed pada saat mereka mengadakan FOMC. Nah, dari keempat-empatnya ini pertanyaannya seberapa besar dampaknya. Nah, kalau saya melakukan riset di market seperti ini saya melakukan riset untuk mengantisipasi news juga yang memiliki dampak cukup signifikan ya secara instan maksud saya itu biasanya cenderung ke yang CPI dan juga interest rate. Nah, ini yang dampaknya secara instan tuh biasanya
akan cukup menimbulkan lonjakan harga dan kita bisa memanfaatkannya di situ. Nah, CPI ini itu ada dua, Bos Desta dan teman-teman semua. Ada yang namanya core CPI, ya saya akan coba tunjukkan atau perlihatkan. Nah, ini. Ya, ada yang namanya core CPI, ada yang namanya headline CPI. Nah, yang atas ini namanya core CPI. Saya kasih anak panah dulu warna merah. Ya, sudah jelas kelihatan di sini. Dan yang bawah ini merupakan headline. Ya, sebutannya headline CPI. Nah, yang bawah ini. Nah, bedanya apa? Bedanya untuk yang core CPI ini secara perhitungan kalkulasinya BEA, ya kalau tidak salah ini yang menerbitkan itu BEA, ya saya cross check sebentar. Nah, betul ya. Oh sorry, dari BLS, Bureau of Labor Statistic. Kalau BEA itu Bureau of Economic Statistic, Analitik. Ya, jadi yang menerbitkan adalah BLS. Nah, core CPI ini menghitungnya adalah di luar komponen makanan dan energi. Nah, ini ada tulisannya ya, excluding food and energy. Nah, sehingga kalau kita perbandingkan dengan CPI yang headline, kalau yang headline ini menghitung komponen makanan dan energi. Nah, ini sedikit informasi juga, makanya kadang di benak masyarakat, bahkan di sebagian besar kalangan Indonesia, itu ada yang mengatakan, mana ada harga makanan naik terus kok dibilangnya inflasi nggak naik. Nah, ini yang menyebabkan perhitungan oleh pihak terkait ya, kalau di Indonesia kalau nggak salah itu kayak BPS ya, Badan Pusat Statistik kayak gitulah. Nah, mereka punya komposisi yang berbeda, faktor yang dimasukkan ke dalam variabel perhitungan. Oh sorry, screen share-nya nggak nampak ya? Oh oke, aman. Saya pikir nggak nongol karena ini ada yang menyampaikan di kolom chat share screen-nya nggak kelihatan. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, karena ada dua memang ya, ada yang namanya headline dan ada yang namanya core. Kalau yang namanya core itu ya makanan dan energi itu tidak dimasukkan ke dalam hitungan. Dan keduanya ini sama-sama penting, ya, sama-sama penting. Nah, untuk nanti malam, ya, kalau kita perhatikan secara data, di sini ada data forecast dan juga data before. Kita lihat kalau untuk yang core CPI ini forecast-nya itu sama seperti bulan sebelumnya. Sedangkan untuk yang headline CPI itu datanya forecast-nya lebih tinggi dari bulan sebelumnya. Sebelum saya lanjutkan, sampai titik ini Bos Desta sudah terjawab atau belum pertanyaannya? Sudah Mas, sudah. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, untuk antisipasi nanti malam, kalau data CPI ini ternyata sesuai dengan forecast atau bahkan lebih tinggi, kalau saya mengantisipasinya, gold berpotensi akan turun, ya, akan turun. Kalaupun naik, saya kira naiknya itu tidak begitu signifikan, ya. Ini berbeda dengan momen NFP kemarin. Kalau kemarin saya sampaikan turunnya hanya spike down, kemudian lanjut naik, dan ternyata benar ya, harganya turun, ya, persis sampai level waktu itu di info Bosade ya, di kolom chat di 2664. Setelah itu harga lanjut naik sampai harga terkininya hari ini tadi sempat menyentuh angka 2.690 sekian. Nah, apa yang terjadi kalau ternyata nanti hasilnya di bawah forecast atau perkiraan? Nah, kalau hasilnya di bawah perkiraan, maka saya mengantisipasi gold akan melanjutkan kenaikan yang sudah terjadi. Nah, kalau secara trading plan, kalau versi saya jujur ini agak tricky ya, agak tricky kenapa? Karena perhatikan di sini, kalau kita cek ke time frame lebih kecil di H1, di H4, H1, M30 segala macam, saya tidak menemukan adanya sebuah pola yang cukup valid yang menandakan di situ kita bisa mulai melakukan
atau memasang pending order. Nah, di time frame H1 seperti ini kita bisa coba hubungkan swing to swing-nya seperti ini. Tapi yang kita lihat sekarang adalah harga sudah berhasil menembus resistennya. Artinya pola ini yang awalnya kita bisa mengidentifikasi sebagai pola rising wedge atau pola bearish flag. Nah, ini menurut saya pribadi ini sudah nggak valid lagi. Ya, kemudian struktur harganya pun ini menandakan memang masih cenderung kuat naik. Dilihat dari swing to swing high-nya yang lebih tinggi, juga dengan swing to swing low-nya yang bergerak lebih tinggi. Nah, trikinya gimana? Trikinya ini akan membuat saya dan tim atau teman-teman semua, coba nanti kita ikuti Bos Narko juga ya seperti apa. Kalau versi saya, tricky karena apa? Karena di posisi seperti ini akan cukup sulit menemukan level entry yang sesuai. Kita mau pasang pending order sell misalnya. Acuannya mana ya? Kalau secara struktur ini menjadi acuan. Ya, swing low terakhir. Kalau ini ditembus maka harga akan bergerak turun. Nah, kalau kita mau buy-nya di mana? Apakah ini bisa kita jadikan sebagai sebuah acuan? Nah, sedangkan kalau kita lihat di time frame yang lebih besar di 4 jam, nah harga ini sudah naik. Nah, harga udah naik. Kalau kita mau buy di level ini, sebenarnya ini kurang bagus karena acuan terbaiknya sebenarnya ini di level 2.690 sekian, hampir 2.700 ya. Artinya kalau harga ke sini, nah ini baru akan naik. Ini yang saya sebut sebagai tricky. Tapi setelah saya perhatikan di momen CPI sebelumnya, nah ini di momen CPI kemarin bulan Desember tanggal 11 ternyata hal yang serupa terjadi teman-teman. Nah ini saya menggunakan time frame H4 ya, saya menggunakan time frame H4. Nah hasil CPI-nya adalah aktualnya sama dengan forecast dan before yang untuk core CPI, kemudian untuk headline CPI-nya itu juga setara dengan forecast-nya dan better dibandingkan bulan sebelumnya. Untuk year on year-nya itu juga lebih tinggi dan ternyata pergerakan gold naik. Nah, titik kesamaannya di mana? Titik kesamaannya adalah bahwa gold ini sudah melewati resisten trendline dan di sini sempat ada pola penan, bullish penan. Jadi harga itu naik, koreksi ya, membentuk sebuah pola penan. Ini sempat turun sedikit di sini kalau dipecah ke time frame kecil. Nah, begitu tembus dia naik. Nah, sampai titik ini kan juga titik yang nanggung sebetulnya. Ya, nanggung. Kenapa? Karena ini jadi ya membingungkan kalau kita mau entry buy, acuannya apa? Acuannya ya paling dekat ini. Nah, ini paling dekat. Kalau mau sell di mana ya? Sell ini paling dekat. Ya. Nah, waktu itu harga bergeraknya di rentang candle hijau yang ini. Ketika rilis data CPI bulan lalu. Ya, dan ternyata ketika harga ini break dari swing high terakhirnya, naiknya menuju mana? Ke level classical resistance sebelumnya yang saya beri warna blok hijau. Artinya, karena saya pernah sampaikan di market history bisa saja repeat itself, mengulang pergerakan yang pernah terjadi. Nah, sehingga untuk malam hari ini, meskipun saya tadi menyampaikan kalau datanya itu sama dengan before atau bahkan lebih baik berpotensi menurunkan gold, tapi tampaknya kalau saya lihat dari pergerakan yang sekarang sedang terbentuk, berpotensi membentuk pola yang sama. Nah, jadi kalau high ini tembus, saya akan menggunakan time frame H1 ya supaya pergerakannya lebih jelas. Nah, saya akan menggunakan ini. Mohon ini jangan dicoret-coret dulu ya teman-teman ya. Ini saya sedang coba gambar ya. Oke. Nah, setelah ini kita akan coba tunggu ya trading plan dari Bos Narko ya. Nah, saya akan menggunakan referensi ini. Kalau ini tembus, maka harga akan berpotensi naik ke resisten klasik ini ya di harga 2697 ya. Sementara seperti itu dan kemudian gold berpotensi bergerak turun ya. Ini versi dari saya.
ya, semoga bisa dipahami. Dan sekarang kita dengarkan dulu trading plan dari Bos Narko. Bos Narko, waktu dan tempatnya saya persilahkan. Oke, malam semua. Nah, ini kalau kita lihat, tadi sambil Bos Anton menjelaskan secara fundamentalnya, penjelasan tentang edukasi CPI, mantap ya. Nah, ini kita akan membahas trading plan-nya. Sudah saya lampirkan sini, mungkin bisa bantu diketik. Karena ini harga cenderung udah mulai bergerak bullish juga. Untuk yang buy-nya ini memang saya kasih TP agak jauh. Cuma nanti lihat pergerakannya. TP1 kita sebenarnya di 2697. Ini target satu kita. Nanti kalau di sini kita mau TP dulu juga nggak masalah. Tapi kalau dia lompatnya bisa jauh, tapi kayaknya kalau sampai 2000 poin nggak mungkin sih. Nggak mungkin yang dia langsung lompat. Tapi kalau dia misalkan lompatnya di atas ini, kita bisa TP manual. Misalkan kita dapat di harga 2700 berapa, 2702, 2701 itu boleh TP. Tapi target kita di 2697 ini. Untuk sell stop-nya saya letakkan di sini 2679.3 dengan TP di swing low sebelumnya 2669.3. Stopnya 2679.75 ya, sorry. Apakah share screen-nya udah bener ini teman-teman? Sudah, Bos Arko. Ya, yang pertama Sudah, tadi sudah. kayaknya salah. Lima menit lagi. Sebelas menit lagi sepertinya, Bos Narko. 11 menit lagi. Nah, Iya. nah fokus. Ya, ngecek ombak ini kayaknya, ngecek fokusnya teman-teman nih. 11 menit lagi. Ambil yang seger-seger ini, biar asik.
Ini sambil lihat, boleh instruksi nggak Mas Narko? Boleh, sambil ngobrol kita boleh. Kalau yang sudah terlanjur dari tadi selfie, langkah-langkah Kalau kita tadi yang kita sel, lakukan apa ini? Sudah terlanjur sel nah, dari pagi. oke, mungkin dasar selnya itu harus ada dulu ya. Kalau misalkan memang sesuai trading plan itu nggak masalah. Kalau kita lihat di sini, kalau saya jelasin dikit, kita bedah dari daily ya. Daily time frame ini terlihat membentuk symmetrical triangle. Symmetricalnya ini cukup lumayan oke lah menurut saya. Kita turun di time frame yang lebih kecil, di A4 terlihat harga mulai berusaha menembus resisten dari symmetrical triangle. Ya, kelihatan ya ini ya. Harga menembus. Artinya potensi dia untuk lanjut naik itu cukup besar. Iya, Mas. Kalau kita lihat di time frame yang lebih kecil, ya, meskipun dia berhasil nembus saat ini, dia masih berada di range ini 2697, supportnya 2656. Di time frame yang lebih kecil, kita ikuti lagi pergerakannya. Habis dia membentuk double bottom di sini, dia lanjut naik sampai tertahan di sini saat ini. Sampai tertahan di sini, dia turun lagi. Dia berada di area sideways. Nah, ini kalau sampai break high, better sell-nya itu kita penempatan stop loss-nya itu di atas high yang terakhir ini. Kalau misalkan sudah ada transaksi order sell. Yang dikhawatirkan adalah ketika harga terbang ke atas, dia berhasil menembus resisten, maka kekuatan pergerakan bullish-nya bisa tergolong atau disebut dia strong bullish. Nah, ini harus hati-hati. Kecuali tadi hasil datanya ini membuat USD menguat, nah dia akan lanjut turun. Sell-nya dipertahanin nggak apa-apa. Jadi intinya batasi stop loss-nya itu diletakkan di posisi yang tepat. Berapa Pak Narko? Pose Ya. yang sudah terlanjur. Berapa tadi angkanya? Di atasnya Di kira-kira atas swing high terakhir ini di 26. 2690 oke lah. Atau 2689. Kemarin sih SL-nya 2704 ya. Yang dari NS kan. Masih oke kali 2704 ya. 2704. Iya kan yang awal yang waktu kita live trade yang hari Senin itu kan. Oh, berarti ini sudah kondisinya running profit ya? Belum, iya. Belum profit, naik terus. Nah, kalau itu signal yang kemarin news trading live trade yang news kemarin atau yang mana ini? Takutnya beda sistem. Bukan Selasa kemarin ya, Selasa, bukan live trade Selasa. Itu sinyal dari kalau grup Bos Narko. Dari grup dari tim NS ya, betul. Ya, grup. Nah, kalau misalkan sudah ada trading plan-nya ya sesuai itu aja nggak apa-apa. Ini kan beda sistem. Ini sistem trading news kita. Oke. Jadi sistemnya sendiri. Berarti 2704 aman ya masih ya? Masih jauh itu. 2704 jauh. Oke, Bos Narko. 5 menit lagi ya. 5 menit lagi. Ojo tegang-tegang. Nah, sambil minum es biar nggak tegang. Iya, kenapa momen menunggu itu mesti pada tegang semua ya? Karena pada berharap biasanya. Ada yang lotnya gede, ada yang mungkin ada yang gambling bisa jadi, ada yang mungkin memang memanfaatkan news ini kan sebagai momen penantian. Ada yang menunggu news release itu momen penantian, dan news release kan kadang sebulan cuma beberapa kali, nggak selalu Iya, Pak. ada. Bahkan itu dimanfaatkan untuk
ada yang tipe-tipe full margin ya Mas Narko. Betul, ada juga yang tipe-tipe full margin, dan full margin memang bekerja secara lebih efektifnya ketika news. Dia membutuhkan pergerakan harga yang signifikan. Kemarin ordernya keseret pada saat NFP itu karena slippage, dan itu wajar. Ketika news kemarin harga kita juga lihat dia lompat ya, jadi memang harga yang tersedia di market itu berbeda-beda. Slippage itu ketika harga tidak tersedia, jadi ada perbedaan order yang tereksekusi dengan pending order yang kita letakkan. Kalau dia pergerakannya sangat loncat, apalagi kita dipakai time frame kecil gini, biasanya terasa nih ada slippage-nya. Kalau selama itu di kondisi news, high volatile, itu sangat mungkin terjadi, teman-teman. Satu lagi Mas, kalau terkait dengan EA, itu gimana EA menghadapi news ini Mas? Kalau EA-nya NS, ketika menghadapi news, kita nggak pernah matiin, running terus. Selama ini juga, kalau cuma news-news kayak gini, EA kita tidak berimbas signifikan. Ya, karena masalahnya kita memperhitungkan, ya. Masalahnya kemarin saya profit 2 kali. Begitu dia naik tinggi, TP, turun lagi, TP lagi. Mantap. Benar sih. Karena kalau kita pakai AI itu memang risetnya kan melewati berbagai kondisi. Kita backtestnya pun bertahun-tahun. Jadi kalau kita tarik data misalkan dari 2018 sampai hari ini, otomatis dia melewati berapa ribu news. Bukan cuma 1, 2, 3 news, bukan cuma 1, 2, 3 NFT, tapi berapa ratus NFT yang sudah dia lewatin. Kalau setahun 12 NFT, masih ada 12 CPI, 12 kali momentum dia membahas tentang suku bunga dan kebijakan yang lainnya, sudah berapa ratus dalam waktu 1 tahun atau mungkin dari 2018 data kita. Satu lagi Dan Mas, selama itu ya, kalau itu kan sudah dipatok di dalam program EE antara TP mulai sell dan buy, batas atas dengan batas bawah. Jikalau dia naik terus melewati sudah TP, ternyata dia nggak balik lagi, tuh kemungkinannya bagaimana Mas itu Mas? Ya harga berarti strong bullish, dia memang bergerak dalam tren naik, melanjutkan penguatan trennya. Iya, karena saya pelajari di dalam bukan manual ya, aplikasinya sistemnya EA itu kan ada terdiri dari batas atas, mungkin dia pakai resisten sama support. Nah, jikalau dia melewati junam terus atau dia bullish terus gak balik-balik ke harga pokok, untuk EA-nya bagaimana itu Mas? Oh, kalau misalkan kondisi floating ya? Sudah TP, tapi dia bablas terus ke atas terus atau ke bawah terus. Dia nggak akan masalah sampai triggernya open lagi. Sampai triggernya itu muncul baru dia akan open lagi. Oh iya. Baik, terima kasih Mas. Dia nggak akan yang langsung akan agresif, transaksinya nyala terus. Kecuali memang settingannya yang emas itu buy only kan. Ya dia akan open buy, TP, dan seterusnya. 10 detik lagi teman-teman. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, salah satu kita close kalau nanti ya dia naik ya. Sell stopnya kita tutup ya teman-teman ya. Sell stopnya kita buang aja. Waduh, kayak petir Ini tapi naiknya tidak terlalu kuat ini. Naiknya ketahan. Nyamber ya, Bos Desta ya. Nyamber. Kayak laser pointer. Waduh, main-main ini.
Nah, kalau naiknya agak berat gini, mungkin nanti di dekat 2697 kita bisa TP aja. Di dekat 2697 kita bisa TP, karena dia tenaganya nggak yang langsung lompat. Wah, Ya, di 2697 nanti kita bisa TP aja. Ya. Semoga TP teman-teman sesuai analisa ya masih kuat naik nih. Cuma tenaganya tidak sebegitu lincah ini kayaknya ini. tapi Saya cepat udah sekali, makan. kayak kilat, Iya. kaget aku. Malam ini seru, saya ditemenin ngobrol sama Coach Desta ini. Udah biasa keseret. Kalau udah pakai EA, lihat floating udah biasa. Dulu saya jadi momok ini kalau ada news ini. Sekarang mulai suka sama news. Mulai asik ya. Kalau apalagi kalau tradingnya ada teman-temannya gini, kalau tradingnya sendiri juga kadang agak mules Bos. Tegang terus ya. Ini batasan OP kalau news itu ada batasnya nggak Mas ya? Kalau batasnya sesuai free margin aja, jadi sebetulnya nggak ada aturan tertentu. Yang penting margin kita cukup, kita bisa terus transaksi. Oh, kemarin tuh nyoba. Pernah yang dulu saya pakai broker lain itu dibatasi cuma 1 saat news itu. Oh, nah ini break high lagi dia, break high lagi. Udah hampir 500 poin. Kira-kira sampai mana Mas Narko? 97 ya? Ini lihat dulu tenaganya ini. Tenaganya kayaknya kurang begitu cespleng nih. Kurang minum kuku Bima ini kayaknya. Kurang menjambak kayak Ereking ya. Iya. kurang jambak kayak gasnya Reking ini. Iya, nggak ada setutannya ini. Kurang nyetut. Ini karbunya kotor Bos sih. Hobi motor dulu saya. Sekarang udah Wah, pensiun. Reking ya dulu ya. Ya, Suka motor 2 tak berarti ya. 2 tak sama Ninja RR. Wih, mantap. Kemarin harganya kan digoreng sampai mahal banget itu. Iya, punya saya RR itu sudah discontinue, sudah terlanjur dijual untuk kuliah. Kalau apa? Ditukar ilmu, ditukar investasi layar ke atas. Berarti kalau AI itu kalau sudah profit nggak WD-WD dibiarkan aja boleh Mas Narko ya? Biarin aja Boleh-boleh sampai aja. setahun. Karena dia Untuk akan compounding otomatis. Dia akan compounding otomatis. Maksudnya biar untuk Langsung nabung pasang gitu loh. SL Plus aman. Dia akan turun lagi nggak itu Mas Narko? Ya, dia turun lagi nih. Tungguin dulu. Ini bisa sell buy nih. Enak ini. Masih kocok ini. Oh, lemah ini ya, mulai lemah. Kalau dari Pak Santon nih gimana nih? Data CPI-nya ini, hasil olahannya, rilisnya, actualnya. Itu Oke, Mas Anton Mas nggak Narko. bisa ya? Mas Anton nggak bisa nyari bocoran itu sebelum rilis bisa nggak ya? Kan Mas Anton kelihatannya punya perewangan tuh. Tadi di grup ada yang bahas juga, Bos Desta, dan saya sampaikan, wah, mohon maaf nih, saya nggak ada kenalan orang dalam nih di BLS Amerika sana, jadi nggak bisa ngasih Ordal. bocoran. Katanya Anis ordal ya. Iya, ordal orang dalam. Kalau ada insider orang dalam ya mungkin bisa-bisa aja saya kasih clue, wah ini nanti CPI datanya Iya. akan menguat nih. Nah, bisa. Ya lumayan. Kalau ada kisi-kisi kan lumayan Mas. Oke.
Saya ini ya sembari menunggu ini pergerakan harganya ternyata tidak cukup signifikan. Mungkin karena ini teman-teman ya, perhatikan. Yang core CPI ini dia merah alias lebih rendah daripada previous dan juga forecast-nya, sedangkan untuk yang headline CPI itu dia sama dengan forecast-nya atau perkiraannya. Nah, untuk year on year-nya itu juga sama dengan forecast-nya. Ini terkadang juga bikin bingung kita semua, termasuk ya saya sebagai trader retail di sini. Nah, menanggapi data yang seperti ini, kalau saya akan cenderung melihat dari data yang mayoritas. Pertama ini, ya, year on year. Kedua, headline CPI. Ya, jadi kalau dibandingkan antara core CPI dan headline CPI, saya akan memprioritaskan yang CPI-nya karena di situ ada komponen makanan dan juga energi. Yang mana kalau dua ini naik, biasanya akan mempengaruhi yang lain-lainnya. Biasanya. Ya, kalau core tadi kan ini tidak termasuk komponen makanan dan energi yang core yang atas. Nah, kalau yang bawah ini kan, yang tengah maksudnya, itu kan dihitung makanan dan energinya. Nah, dengan demikian kalau saya baca data ini, itu ada potensi gold bergerak turun. Ya, ada potensi loh ya, ada potensi. Ya, cuman kita akan lihat dulu marketnya ini naiknya sampai mana. Kalau tadi saya analisa, bisa aja dia naik sampai level 2697 mungkin, atau mendekati 2700, baru setelah itu turun. Sangat mungkin. Tadi saya sudah kasih lihat ke teman-teman semua ya, di momen CPI sebelumnya, seperti itu. Ya, ketika data-datanya ada yang positif, dolar menguat, goldnya naik sampai area resisten, dia lanjut turun, dan turunnya saya bilang jauh. Ini selesainya jam berapa, Mas? Ini udah selesai, Bos. Newsnya? Iya, udah dirilis, udah selesai. Ya, kita tinggal menunggu saja reaksi marketnya seperti apa. Dan ini kita sedang menanti, maksudnya menanti, ya kita sekarang mengamati, oh ternyata sempat spike naik, nah ini sekarang turun lagi. Ya, kayak bergerak kembali ke harga yang sama. Ya, ke harga terakhir di sekitar 2686, sekian. 268. Ya, dan biasanya kalau sudah kita nantikan selama 15 menit itu ternyata nggak cukup efektif, ya sudah kita tinggal saja. Artinya tetap sesuaikan dengan trading plan yang sudah disiapkan oleh Bos Narko tadi. Ya, kalau naik ya biarkan TP, kalau ternyata dia turun ya sudah, berarti memang belum rezeki. Ya. Begitu Bos Narko kalau pendapat dari saya. Oke, thank you. Oh ya, ini informasi ya teman-teman yang tadi pagi ambil pivot point, ya ada peluang buy tadi pagi, malam ini berhasil TP, didukung news. Selamat ya buat teman-teman yang udah masuk ke grup, sudah ambil peluangnya dan berhasil TP. Mantap. Ya, ini kayak rawan balik arah ini. Ini jangan-jangan kayak kemarin ini. Naik spike, tahu-tahu belorot lagi. Untuk Bos Narko, kalau settingan khusus BTC belum tersedia ya? Belum, Bos. Kalau untuk Bitcoin kayak kita belum nemu setup yang oke. Karena untuk trading Bitcoin marginnya harus besar, modalnya harus besar. Itu agak sedikit kendala juga. Harganya kepala 9 soalnya. Benar. Return EA bisa berapa persen? Return EA itu per bulan average 4 sampai 8% lah, kurang lebihnya segitu. Bisa lebih dari itu nggak pernah terjadi, tapi ya beberapa kali. Makanya tidak saya tulis sampai belasan persen, karena itu terjadi hanya beberapa kali.
tapi average-nya sekitar 4-8%. Tentu tergantung kondisi market ya. Saya masih floating ya. Wih, tinggi banget ini. AUD USD, AUD USD ya. AUD USD ini ya. Floating ya. AUD USD kayak ada inverted head and shoulder ini. Tinggi banget kayak tiang listrik ya. Panjang. Nah ini maksudnya Bos Narko, kalau dia ke atas terus piye Gu? Akankah dia akan turun atau dia melanjutkan nggak kembali lagi ke settingan? Yang EA kan ada average-nya, jadi misalkan dia naik terus pun Ya. di harga tertentu yang sudah dia kalkulasi, dia akan ada averaging martinya. Jadi nggak perlu turun sampai ke harga di bawah lagi untuk menyelesaikan seluruh transaksi nantinya. Oh ya. Berarti tantangan juga yang buat program ya. Ya, ini saya juga ada akun punya saudara yang floatingnya cukup besar ini. Ini dicampur EA tapi dicampur iseng karena nggak pakai VPS. Impact-nya jadi transaksinya agak tidak sama dengan settingan yang umum pada yang lain. Dan ini nyantol dari bulan September. Awal Oktober. Oktober sampai ya? hari ini. Berarti udah berapa bulan? Oktober, November, Desember, Januari. Udah 4 bulan. 4 Saya bulan. bantuin menyelesaikan floating ini. Tapi belum selesai ya. Jadi emang harus sabar. Masih floating ya? Hanya pakai VPS itu udah bisa saya bilang ya wajib gak wajib sih. Karena kalau ketika nggak pakai VPS, efeknya kayak gini, transaksinya beda, yang lain nggak ada yang floating. VU dengan Lazy Pro ini. Nah, VU dengan Meta Pro. VU dengan Meta Pro ini akun yang lain nggak ada yang floating, cuman yang satu ini floating. Perbedaan yang mendasar aplikasinya apa, Mas? Apa? Perbedaan yang mendasar dari aplikasi AI ini mulai dari Aaron Pro atau Lazy Pro ya? Nah, itu apa, Mas? Perbedaannya fitur, trigger, dan juga cara kerjanya. Jadi setiap AI ini dilengkapi dengan trigger yang berbeda, terus dengan fitur yang berbeda, dengan cara kerja juga yang berbeda. Settingannya bisa kita reset, makanya ada satu EA yang punya 3 setup, ada satu EA yang punya 4 setup, ada yang EA dipakai khusus setup build kayak gitu. Kasarnya anorego norupa, Mas ya. Ya, dan kita bisa bilang EA kita ini dijual murah Bos sih. Dengan biaya riset yang nggak besar, terus dengan biaya riset yang nggak murah maksud saya. Dengan biaya riset yang nggak murah, testing dengan menghabiskan biaya yang nggak sedikit, terus kita jual dengan harga 500.000 sampai 2 jutaan ke teman-teman, itu bisa dibilang harga yang sangat murah. Iya, betul. Kalau yang cari simple, nggak punya waktu buat trading misalkan, bisa pakai EA. Kalau yang mau belajar trading, analisa, dan lain sebagainya, bisa ikut live trade kita. Ikut NS Trade. Grup VIP-nya kan gratis, teman-teman bisa ikut. Nah, ini VIP channelnya kita. Ada 3.000-an subscriber. Terus nanti bisa gabung grupnya juga. Terus saya follow itu, Mas, maksudnya apa ya? Saya sudah follow di IG. Ya. Sudah follow.
follow di IG. Iya, IG-nya Mas Tono kan suruh follow. Nah, sudah saya follow, terus selanjutnya saya mau ngapain ini? Oh, kalau IG follow buat kita diskusi di luar trading. Kalau saya ada info-info update, info-info menarik, biasanya saya sharing di IG. Bukan yang kaitannya ada mau bagi-bagi itu, hadiah itu? Oh ya, yang giveaway motor ya? Iya. Nah, itu nanti syarat dan ketentuannya akan saya share di IG, Bos. Cuman sekarang lagi dipersiapkan. Tuh, tak kira banyak-banyakan follow, mencet follow. Kan. Ini kayaknya semakin kita tungguin semakin malu-malu ini. Bisa Semakin kita pindah tunggu kayak ke- semakin malu-malu. Iya, Bos Narto. Bisa pindah ke AUD USD dulu. Mungkin tadi ada yang request analisa di AUD USD. Oke. Apakah menembus resisten atau Kalau tidak? USD ini kita coba analisa ya. Ini pergerakan downtrendnya ekstrim ini. 8.000 poin. Poin ya. Ini teman-teman bisa lihat. Dan dia berada di dalam downtrend channel yang menurut saya sangat cantik. Saya yang sebagai pengguna analisa channel ini melihat ini pergerakannya dalam downtrend yang sangat cantik. Nah, jika resisten ini berhasil ditembus, resisten channel ini berhasil ditembus, maka dia mempunyai potensi reversal yang cukup oke. Tentunya dengan mempertimbangkan beberapa area, terutama area ini, teman-teman. Harga 0.63014 ini. Karena ini high terakhir yang harus ditembus. Ya, ini high terakhir yang harus ditembus. Tapi kalau dia berhasil mendobrak ini resisten trendline dari channel, ini cukup ada tanda-tanda bagus untuk dia koreksi. Secara chart pattern di time frame yang lebih kecil, kita bisa lihat ini ada inverted head and shoulder yang menurut saya cukup rapi juga. Nah, ini inverted head and shoulder yang menurut saya cukup rapi juga. Ini nanti minta tolong tim, boleh dibikin analisanya sesuai apa yang saya gambarkan ini. Bisa dikirim ke teman-teman yang kemarin kebetulan ada juga yang floating AUD USD ya, Bos Anton ya. Iya, betul sekali, Bos Narko. Nah, minta tolong. Oke, siap, Bos Narko. Terus kalau dilihat kan di sini, ini kan dia juga berada di area support yang menurut saya cukup kuat. Yang seharusnya, meskipun tidak ada yang pasti, dia akan cukup menahan dulu. Jadi base ini akan menjadi tempat buat acuan koreksi yang kuat. Apalagi kalau turunnya kayak gini ya, kayak terjun payung tanpa koreksi ini. Ini untuk long term harusnya oke nih. Misalkan mau nge-buy sekarang, stop loss-nya 1000 poin, punya dana ekstra, misalkan 0,01 ya $10 lah. Kalian TP agak panjang itu oke sih menurut saya. TP-nya seberapa? Misalkan mau hold sampai, kita tarik ya. TP-nya sampai di area 38.2 ini oke teman-teman. SL 1000 poin, TP 2000 poin ini oke. Misalkan nih, kita mau iseng aja. Saya satu lot ya. Ini untuk transaksi buy. Kita TP-nya sampai sini.
64400 ya, 0.64400. SL-nya kita letakkan di bawah ini, 61250 lah. 61250. Ini oke nih, ini jangka panjang ya, untuk jangka panjang. Atau bahkan SL-nya diletakkan di bawah sini juga oke, di swing low terakhir. Saya akan geser stop loss-nya di bawah sini aja, biar lebih dekat. SL-nya jadi 740 poin lah. Tapi TP-nya jauh, ini TP-nya 2000 poin. Ini RR yang sehat ini. Melihat tadi, ini analisa di time frame besar, dia tertahan di area support cukup kuat. Terus ada indikasi reversal dengan inverted head and shoulder ini. Terus harga mencoba menembus resisten dari channel. Ya. Oh, ternyata XAU juga udah mulai naik lagi. Untuk jangka panjang. AUD/USD boleh, Mas Narko, ditulis di chat. AUD/USD juga mau. Iya. Ya, ini Oke, sedang AUD/USD. dituliskan. Ini AUD/USD nih. Yang saya kasih warna biru, Bos. Bos Anton bisa bantu atau Bos Niko. Sambil saya lihat GU ya. GU soalnya tadi juga akun saudara ini ada PR ini. Saya bantu dari kemarin. Kalau GU belum ada pattern yang oke. Ini pun kalau symmetrical triangle juga dia break high, lanjut naik, cuman belum terlalu jadi alasan kuat. Kalau secara visual ya, ini belum terlalu kuat. Itu masih dalam downtrend channel. Dan dia berada di area masih yang di bawah channel ya, cenderung bukan yang di resisten atas kayak AUD/USD tadi. Ini hari apa ya? Rabu ya? Iya, Bos Narko, hari Rabu nih. Kalau saya lihat minggu ini dari Senin Selasa dari Selasa Senin Selasa Rabu
harga cenderung sideways. Selasa Rabunya ini pergerakan bullish. Ya, dari Senin, Selasa, Rabu cenderung dia bergerak bullish pelan-pelan di UAUD Senin, Selasa, Rabu. Menurut saya ini minggu koreksi sih, menurut saya ini minggu-minggu dia mulai ada tanda-tanda koreksi. Tapi kalau XAU memang dia naik terus dari beberapa waktu yang lalu, dia memang naik terus. Ini kalau harapan saya 2697 jebol ini, dia lanjut naik nih kan. Dari sini dia setelah turun high low, higher low, higher low. Ini kalau resisten jebol ya dia akan kejar higher high lagi. Trennya masih tren naik. Ini minggu ini juga high low, tembus ini artinya higher high, jadi dia akan membentuk higher low. AUD/USD juga sama, di minggu ini dia membentuk higher high ya, high low, higher high. Kalau AUD USD setelah TP itu dia arahnya kemana Mas kira-kira? Harus diikuti dulu bos. Nanti kalau setelah TP pun dia juga tanda-tandanya apa? Dia tanda-tandanya kuat lanjut naik atau dia tanda-tandanya malah koreksi. Di level 38,2 ini kan banyak area support become resistant juga nantinya. Ya, support become resistant. Terus nanti di sana dia menguji resistennya berkali-kali untuk dia tembus atau dia justru ada reversal. Tergantung. Jadi nggak bisa pasti. Kalau ada pertanyaan nih, dampaknya berapa menit sih bos kalau news? Nah, kalau news macam-macam. Bisa dampaknya instan, cepat, selesai. Bisa dampaknya, oh ini sentimen yang ditunggu para pelaku pasar, para trader, dan yang lain ya, untuk menjadi pertimbangan pergerakan jangka panjangnya. Itu juga bisa. Jadi nggak selalu impact-nya itu sebentar, bisa juga dia impact-nya jangka panjang juga. Nah, ini mulai break high lagi. Insting saya kayaknya dia kuat lanjut naikin. Dia akan uji level 2697 ini. Teman-teman yang mentalnya udah deg-degan, daripada nggak bisa tidur, kalau mau di TP dulu sudah oke. Kalau mau di hold juga oke. Saya sudah profit $1.000 ini. Tembus $1.000, $800. Kalau mau di TP juga sudah boleh. Mau di hold dulu juga boleh. Enaknya TP atau hold teman-teman? Ini kan trading news buat have fun ini sama teman-teman. Malah yang AUD USD-nya ini yang mau saya hold sampai TP ini. Karena trading plan-nya jelas ini. Kita pakai chartis. Kalau yang ini kan kita pakai teknik trading news. Break high, break low. Buat ke 2697 nggak, bosnya? Gimana? Bisa ke 2697 nggak nih? Menurut saya ada kemungkinan, tapi butuh waktu. TP aja ya. Bosnya bisa Cukup ya? dibantu share plan out USD tadi nggak? Oke, saya TP dulu, cukup. Share plan AUD USD.
Boleh? Sudah Bos Saya Narko akan share. di kolom chat ya, sudah Sudah ada ya? ini. Sudah ada. Oh, sudah Oh, ada Bos ya. Boleh sudah dikirim ada. ulang biar ini. Ya, saya kirim ulang aja. Mana ya? Di kolom chat ya, Bos? Saya juga nggak lihat. Jam 20.52 Oh, ini Bos dalam itu Narko. sih. Ya. Mungkin ini analisanya, Bos. Analisanya. Saya selalu bikin ini, teman-teman. Ini jurnal trading saya. Kalian bikin nggak kayak gini? Saya sering ngajarin orang bikin jurnal, kalian bikin nggak? Jangan kira saya nggak ngajarin, nggak bikin. Saya bikin, teman-teman. Oh, dari yang laptop ini dari 2022, 2023, 2024. Kalian bikin nggak? Jadi jangan kira saya ngajarin bikin jurnal itu saya cuma ngomong doang. Jurnal saya dari tahun 2017. Tapi kan ini ya, laptop saya kan gonta-ganti nih. Jadi yang lama di komputer. Kadang di komputer, kadang di iPad, tapi semua jurnal saya save. Ini saya simpen. Saya kasih ini tanggal 15. AUDSD H4 tanggal 15 Januari 2025. Berapa puluh ribu jurnal yang sudah saya bikin selama ini. Atau berapa ratus ribu jurnal mungkin saya sudah bikin. Saya copy, saya kirim ke teman-teman. Tuh, bisa teman-teman download. Itulah yang disebut jurnal trading. Saya bikin dari dulu. Dan saya sering bawakan ketika table talk. Banyak yang langgar rule, bla 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 bla, cerita gitu. Solusinya satu, bikin jurnal. Dengan bikin jurnal, kalian akan lebih disiplin nantinya. Ya, buat input aja ilmu. Kita mendekati 2697, tapi saya ada TP. Kita cek profit hari ini. Lumayan. Total $1.300. Tambahan sama EA juga ini. Nah, tambahan EA. Total profit minggu ini, last week, $6.700. Lumayan buat beli bensin. Total profit 1 bulan $20.000. Lumayan. Total profit kita cek dari ini custom ya. Kita cek custom coba dari pertengahan tahun Juni 2024 sampai hari ini. Yang ini 194.000. Ada deposit, ada withdraw, karena ini dalam satu ekosistem ternak akun, jadi dananya keluar masuk dari sini juga. Ada deposit, ada withdraw. Profit $194.000. Yang ditarik tentu pajaknya bersih, kita bayar. Gede juga bayar pajaknya. Ya, kurang lebih itulah sharing kita pada malam hari ini. Sekali lagi congrats yang sudah TP. Semoga bisa buat jajan. Terus Narko, jurnalnya apakah hanya gambar itu aja? Kalau saya jurnalnya selama ini cuma pakai gambar sih teman-teman. Saya nggak apa namanya,
Saya pakai yang tulisan-tulisan. Nah, jurnalnya saya gambar-gambar aja. Nih, bisa lihat kan? Gambar-gambar aja. Karena saya tahu apa yang saya gambar. Hmm. Kalau saya pribadi, saya tahu kan dengan apa yang saya gambar, saya paham gitu. Kalau teman-teman masih belum benar-benar mengerti, ya mungkin bisa ditambahin kata-kata penjelasan lah, penjelasannya. Itu. Kalau saya pribadi kan saya tahu nih, saya gambar symmetrical triangle ya. Jujur, lihat tahu itu symmetrical triangle. Nggak mungkin saya nginget-nginget ini gambar apa ya. Segitiga ini apa ya, gitu kan nggak mungkin. Bukan masalah sombong, nggak sombong ya. Ini karena 10 tahun di trading ya pasti paham. Gambar Fibonacci tarik sini ke sini nggak mungkin saya tiba-tiba lupa. Ini kenapa ya saya tarik dari sini ke sini ya? Saya ingat. Nah, cuma kalau teman-teman butuh penjelasan, kasih kata-kata. Jurnal saya yang tahun 2017 itu ada kata-katanya, cuman nggak di laptop ini sayangnya. Jadi next saya coba cari, nanti saya tunjukin teman-teman. Jurnal saya di tahun 2011, 2018 itu ada kata-katanya. Seingat saya tulisin di ya tadi bentuk screenshot, saya tulisin di layarnya. Tuh, teman-teman bisa contoh, bisa dalam bentuk apapun. Kalau suka nulis kayak Bos Anton Rek ya ditulis. Bos Anton itu suka nulis. Saya memperhatikan setiap orang yang di sekitar saya. Oh suka nulis, malas nulis. Yang ini memang benar-benar pemalas misalkan, akan bikin jurnal malas. Itu saya amati teman-teman. Ya, saya amati satu-satu. Saya kasih masukan dengan baik, didengar ya syukur, nggak didengar ya itu pilihan dia. Itu. Ini Bos Jafar nih. Saya juga punya tapi berbentuk analisa gambar dan tulisan, cukup melelahkan sih. Tapi itu bagus. Itu bagus. Kalau kita mau nulis, nah jujur dasarnya saya itu sedikit tipe pemalas teman-teman. Suruh nulis itu dari zaman sekolah juga memang sudah males. Sering ditegur, dimarahi guru gara-gara nggak nulis. Tapi bersyukurlah kalau kalian tuh suka menulis. Karena dengan menulis kalian belajar berapa kali lebih cepat gitu loh setahu saya. Karena ketika menulis kita kayak merekam ulang. Itu sangat bagus. Oke? Sebelum kita akhiri sesi hari ini, seperti biasa, tunjukkan wajah tampan kalian dan cantik kalian, kita selfie bareng. Supaya bisa kita tunjukkan ke teman-teman yang lain bahwa kita masih sampai detik ini kita sering sharing bahas analisa bareng, dan itu serunya trading kalau ada temennya. Floating itu jadi nggak deg-degan, banyak temennya. Kameranya burik nggak apa-apa, saya yang foto, yang penting wajahnya nggak burik. Ayo teman-teman, nyalakan webcamnya, kita selfie dulu. Siap? 1, 2, sekali lagi, 1, 2. Oke, mantap. Gak apa-apa, nanti profitnya dikumpulin buat beli HP baru yang kameranya nggak burik. Nggak harus yang mahal. Tahun ini mungkin akan banyak kegiatan table talk karena tim saya udah makin proper. Sekarang sering saya bisa tinggal-tinggal, tim tradingnya udah makin mantap, yang handle EA dan lain-lain udah makin kompeten lah kalau saya bilang. Karena protokol trading yang kita bahas di tahun kemarin, di tahun ini makin lebih tertata dan lebih bisa diikuti. Oh, minta fotonya. Nanti saya kirim ke grup ya. Soalnya ini pakai HP. Saya kirim ke grup. Ke free channel sama ke grup-grup yang lain. Oke teman-teman. Ada lagi yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri sesi hari ini? Sementara cukup. Ya, kalau untuk jangka panjang gimana? Apa yang jangka panjang? Kalau tanya agak lengkap. Kalau untuk jangka panjang gimana? Ya kalau profit saya untuk jangka panjang ya tentu saya bahagia teman-teman. Itu jawaban yang tidak salah kan.
Kalau sering kena MC jangka panjang ya mending jangan trading, jangan diterus-terusin. Perbaiki dulu nih apa yang salah. Ya udah, nanti tanya di grup aja. Ini kayaknya bingung nih, yang mau tanya juga bingung. Oke, teman-teman, selamat malam. Selamat melanjutkan aktivitas. Sampai jumpa lagi di next live trade ya. Oh, ini ada pertanyaan nih, pertanyaan lumayan penting. Mau tanya soal perubahan leverage HFM, apa yang perlu dirubah settingannya? Nah, itu sudah tim bantu setting ulang. Kita kemarin langsung gercep untuk adjustment atau menyesuaikan settingan. Itu sudah di sounding ke grup juga. Nanti yang bingung bisa kontak tim kita siapapun itu. Mau admin, mau Bos Anton, mau ke Niko, bisa tanya. Kalau tanya ke saya juga nanti saya lempar ke Niko untuk dikasih ke settingan terbarunya. Itu sudah disampaikan juga via webinar kemarin. Kita sounding berkali-kali. 9 Januari itu juga sudah di sounding. Intinya kita sounding terus tentang perubahan leverage itu. Jadi kalau ada info-info penting kayak gitu, kita selalu sounding dulu. Mungkin bosnya kelewatan info yang di grup. Saya notice lagi, sekali lagi di sini, bisa kontak ke tim NS siapapun itu, tanya ini perubahan leverage, saya harus ngapain, nanti tim akan pandu sampai beres lah. Gitu. Oke teman-teman, selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas NS Trade, konsisten, anytime, anywhere. Good night everybody. See you teman-teman. Ketemu lagi ya kita nanti hari Jumat ya.